Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz ingin bertanya, mohon maaf jika kalimatnya puitis atau dramatis. Hidayah bisa didapat dari mana saja terkait bahagia. Salah duanya adalah merasakan cinta dan dekat dengan Allah. Apakah mencintai seseorang membuat kita ingin lebih dekat kepada Allah merupakan suatu kebaikan? Terima kasih Ustaz. Bisa baik, bisa tidak. Bisa baik, bisa tidak. Pertama adalah niatnya, kedua adalah caranya. Tuh, selalu niat dan cara. Mencintai seseorang karena Allah. Betul, itu baru keinginan. Ya, baru apa? Keinginan. Jadi ada ingin, iradah, ada azam, tekad, ada niat yang diiringi dengan upaya. Apa buktinya mencintai seseorang karena Allah itu? Apakah karena syahwat atau benar karena Allah? Maka dibuatlah standar-standar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara standarnya? Misal kita masuk ke surat An-Nur, at-tayyibatu lit-tayyibin. Orang-orang yang benar-benar baik itu, maka cintanya akan diarahkan kepada yang baik-baik yang Allah ridhai. Alhamdulillah. Apa di antara tanda-tandanya? Maka masuk ke cara. Dari hatinya tidak muncul gambaran-gambaran maksiat. Objek yang dicintainya memang fokus kepada benar-benar yang diperkenankan oleh Allah untuk dicintai, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Misal, mohon maaf sekali, mohon maaf. Ada fulan, ada fulana. Dia melihat si fulan siapa? Kan cinta itu bisa dua, dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki. Si fulan mencintai seseorang, bagus. Tapi yang dicintai istri orang, salah. Jelas? Maka lihat objeknya. Nggak mungkin seorang laki-laki kemudian mengatakan aku mencintai dia karena Allah, tapi istri orang. Itu mustahil. Ya, ketika cinta dilakukan karena Allah, maka hukum Allah berlaku. Dia siapa? Istri orang. Astagfirullah. Nggak boleh, bukan. Salah itu. Ya, maka diarahkan lagi kepada hukum yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang boleh? Oh iya, ini yang single misalnya. Ini yang pernah jadi istri orang, statusnya sudah masa iddah, selesai. Ya, dan dia tidak tunggu-tunggu. Ya Allah, pisahkan dia. Ya Allah, pisah tidak. Itu sudah salah. Salah, hati-hati. Setan itu modusnya banyak. Sama juga dengan begitu, perempuan cinta pada seseorang, cuman suami orang. Hati-hati. Ya, dan bab poligami pada dia misalnya belum masuk, maka jangan dipaksa-paksa untuk poligami. Bisa-bisa dia menikah dengan perempuan itu, pisah dengan yang lainnya. Nanti satu waktu kita belajar fikih poligami. Ya, poligami itu bukan untuk diinginkan. Ya, tapi juga jangan disimpulkan untuk dipraktekkan, bukan. Ya, nanti ada babnya sendiri, Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginginkan seseorang untuk menjadi bagian dari pasangan boleh, tapi hukum Allah diterapkan. Bagaimana caranya? Pelajari fikihnya, masuk Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pakai rumus ini, ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Karena tidak semua yang dikenali itu harus disayangi. Ya, bapak kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang. Ya kan? Ta'aruf, apa itu ta'aruf? Taknya di situ, taknya berfungsi saling. Dengan kata alif, alifnya mufa'alah. Dari kata arafa, mengetahui dengan baik. Ta'aruf, saling mengetahui. Lihat dulu, saya nampaknya terlihat ada keinginan tertarik dengan si fulanah atau fulanah kepada si fulan. Kenali siapa dia. Kan 4 rumusnya kan? Masih ingat? Tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau pengen menikahi perempuan atau perempuan ke laki-laki karena 4 hal. Satu, apa satu? Kita tempatkan nasab dulu, li nasabiha. Latar belakangnya siapa dia? Anak siapa? Dari mana? Ya kan? Untuk ditentukan jangan-jangan satu nasab. Ya, jangan-jangan sosok yang nggak boleh kemudian dinikahi seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, maka setelah ketahuan nasabnya, aman nasabnya. Yang kedua apa? Lima liha. Kadar kemampuan ya dari harta benda, dibutuhkan apa untuk menikahi itu. Makanya nanti turun Quran surah keempat ayat keempat. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Cek untuk menikah itu, untuk lamaran butuh apa? Apa kebiasaan di tempat dia. Ya. Kemudian dari situ ada mahrul misli, mahar yang standar di tempatnya. Berapa yang dibutuhkan untuk pernikahan? Nggak harus terlalu mewah, yang penting akan terpenuhi. Kemewahan disiapkan untuk setelah berumah tangga. Yang ketiga apa? Li jamaliha.
Ya, itu standarnya relatif karena kecantikannya atau kegantengannya. Nah, cantik yang dimaksudkan di sini tafsir lagi di hadis lain. Bukan secara fisikal saja. Betul, fisikal nanti terkadang terkait dengan keturunan. Tapi ada hadis lain nanti yang menafsirkan ketika dipandang merasa tenang. Jelas? Membuat kenyamanan. Ya, ada memang wajahnya secara fisik cantiknya luar biasa 100%. Cuman cerewetnya 1000%. Misal. Ya, yang ketika digandeng memang nyaman, tapi ketika bicara jadi nggak nyaman. Ya, mal untuk keluar 10 juta, tapi zakat malnya 100 juta misalnya. Ya, itu kan repot juga. Maka mungkin yang wajahnya biasa-biasa, tapi terlihat cantik dalam dirinya. Kalau menatap tenang hati, kalau bicara damai jiwa. Makanya sering orang mengatakan cantik itu relatif, bergantung keadaan dirinya. Istri Anda cantik bagi Anda, ya. Istri orang lain cantik bagi orang lain, jangan ditukar. Istri orang cantik bagi Anda, istri Anda cantik bagi orang, itu fatal. Ya, setan itu pintar, biasanya setelah menikah seperti itu. Awal sebelum menikah pasangan Anda paling cantik, setelah menikah istri orang jadi lebih cantik. Itu setan itu. Ya, yang keempat lidiniha. Yang keempat itu agamanya. Jadikan ukuran. Jadikan apa? Ukuran. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Jaga yang agama itu, kalau benar agamanya, itu akan beruntung dalam pernikahannya. Jadi, tetapkan pada yang keempat. Maka kalau Anda bertanya seperti ini, ukur yang keempat itu setelah memastikan yang 3. Jadi 4 jadi prioritas. Walaupun dia cantik, walaupun dia ganteng, tapi jauh dari agama, itu nomor sekian. Supaya dia baik dulu agamanya. Walaupun nasabnya bagus, anak orang kaya, punya kedudukan, tapi agamanya jelek, jangan titipkan anak Anda pada yang demikian. Karena celakanya itu panjang. Ya, ada seorang imam, sahabat Nabi, namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Itu punya anak cantiknya luar biasa. Jadi rebutan, sampai rebutan para amir-amir. Kalau kita sekarang para gubernur dan sebagainya. Ada anak seorang pejabat, pejabatnya kaya, punya kedudukan tinggi dan seterusnya, melamar. Anaknya ganteng. Saya tanya ibu deh, Bu, ibu kedatangan anak seorang tokoh, anaknya ganteng, orangnya kaya, segala macam aset ada, datang ke rumah ibu, melamar anak ibu. Diterima tidak? Masya Allah. Begitu datang, Abu Darda menolak. Dan anaknya juga menolak. Padahal kurang apa lagi dunianya? Sempurna. Kalau untuk ukuran kesempurnaan manusia. Apa alasannya? Aku khawatir karena kesibukan anak Anda itu mengurangi atau bahkan menghilangkan kebiasaan sholat malam anakku yang memang sudah terbiasa aku didik selama hidupnya. Takut kehilangan amalannya. Karena ini orang dengan Quran jauh, sholatnya jarang-jarang, kebawa. Sifat perempuan kan nanti berkhidmat pada suami. Khawatirnya ketika sibuk bahkan hilang kemudian kebiasaan amal solehnya. Harusnya bisa saling menyempurnakan di situ. Dan perempuan biasanya jarang memberikan pengaruh yang kuat, lebih banyak terbawa. Jadi jangan sampai perempuan sebelum nikah berjilbab, setelah menikah kebawa hilang jilbabnya. Sebelum menikah ahli Quran, setelah menikah hilang Qurannya. Maka standar yang pertama, walaupun 3-nya bagus, tetap agamanya. Kalau keempat-empatnya ada, itu luar biasa. Walaupun jarang, semua itu bisa terjadi. Jelas ya? Baik, jadi mencintai itu boleh sepanjang hukum memperbolehkan dalam kebolehannya. Maaf kalau jawabannya sangat puitis.